Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Matimu tergantung kebiasaanmu. Kalau kita biasa ngaji, ya bisa jadi matinya pas pengajian. Alangkah indahnya kita menjemput ajal dalam keadaan tersenyum gara-gara pengajian, betul? Saya dulu punya kiai di Yogyakarta, namanya Kiai Ahmad Dardiri Lempuyangan, pengasuh pondok pesantren Al Mujahadah. Pulang pengajian dari Magelang, tabrakan. Mobilnya tabrakan dengan mobil yang lain. Tabrakan. Yang terjadi apa? Kepalanya pecah, sirai bentet. Dibawa pulang ke rumah sakit, nggak mau. Beliau mengatakan apa? Jangan bawa saya ke rumah sakit, bawa saja saya ke pondok. Untuk apa Kiai? Saya pengen mulang santri. Ketika ditanya sama Bu Nyai, Pak Kiai, kenapa tidak mau di rumah sakit? Lebih baik saya mati mulang ngaji daripada saya harus mati di rumah sakit. Nah, mila Bapak Ibu, kalau diajak ngaji nggak usah kakean sambat. Diajak ngaji tak takon, kiai ini sapa? Ganteng apa? Ora. Kacamatanan apa? Ora. Gondrong apa? Ora. Blangkonan apa? Ora. Lah diundang ngaji ro mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggane nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan niku ngundang demit, kok sing teko wong srana. Berarti wong srana kaya demit. Berarti wakil bupatine wakil bupati demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar adalah manakala kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bergabung dengan orang-orang soleh. Cie. Nah, kamu tahu ini namanya apa? Jeruk. Kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Ternyata mbaknya pakai kawat gigi. Istri saya bilang sama saya, Abah boleh nggak saya pakai kawat gigi? Saya bilang jangan. Kenapa Bah? Lah ngantek gue nganggo kawat gigi tak cipok nyantol cangkul. Jadi kalau cewek pakai kawat gigi itu mungkin dia setia. Kenapa? Karena giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Sing dereng nganggo kawat gigi, rasa nganggo kawat gigi. Orang yang pakai kawat gigi karena merasa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika Allah mengizinkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Saking pentingnya majelis ilmu itu, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Idza marartum biryadil jannah fartaqu." Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, ini kita masih di dunia. Apa yang dimaksud dengan taman surga?" Apa jawaban Nabi? Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah khilaqu dzikri wa majalisul ilmi, majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka tempat ini insya Allah merupakan bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ketua panitianya masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Coba ketua panitia pengajiannya. Oh, siap-siap Yulia. Aduh. Duduk. Kenapa kemudian dikatakan sebagai taman surga? Surga niku lak ciri-cirine penuh dengan kenikmatan.
Pertanyaan saya adalah, mana tempat yang lebih nikmat di dunia ini kecuali majelis ilmu? Kenapa dikatakan nikmat? Julusu saatan, Anda duduk walaupun cuman sebentar di majelis ilmu, pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya yang hadir, siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ora bakalon. Bagi subuhannya jam itu, usul ini ditambahi, usolli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala. Ketok es duha kok nganggo kunut. Julusu saatan, orang yang duduk walaupun cuma sesaat di majelis ilmu, itu Pak Sugiran lebih mulia, lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Anda duduk di sini, apapun bentuk dudukmu. Perempuan itu kalau duduk di majelis ilmu, Pak Wakil Bupati, itu jenisnya ada 3. Yang pertama, silo. Di tengah-tengah pengajian, tahiyat akhir. Kiainya datang, tungka es lonjor. Ketoknya penyakit asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obat? Mau. Nanti jenengan kondur pados gula batu. Caranya bagaimana? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutupi gula. Tempat mana lagi yang lebih nikmat dibandingkan majelis ilmu? Gak ada. Duduk sebentar, pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat lewat. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Sawangan ibadah. Kalau saya ngaji di Surabaya, di Doli dulu bersama para begenggek, para PSK, saya bilang sama para PSK, Bapak PSK, ingatlah, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban Bapak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, dah hopoh bisa ngeloni ya. Saya langsung lari mencari tempat terbaik, ngajak Wakil Bupati Sugiran. Tapi insya Allah kalau saya ngaji di lokalisasi, Pak Sugiran tidak akan pernah saya ajak. Kenapa? Karena saya khawatir mau berangkat nggak mau pulang. Karena pengajiannya terlalu menyenangkan. Kalah, masuk ngaji di lokalisasi kok yes salah. Oh yes. Goblok Lah malah tenang. Itu anak gue Samsudin. Maka kemudian apa? Tidak salah. Kalau kemudian tempat seperti ini dikatakan taman-taman surga yang nampak di dunia ini. Belum lagi kemudian keutamaan orang yang ngaji. Contoh, tadi ibu-ibu berangkat ke sini jam berapa? 8. Jam 7, jam 8. Bermaghrib. Kamu kalah semangat sama orang Wongsorejo. Tadi malam saya ngaji di Wongsorejo, mereka sudah datang dari habis asar. Saking semangatnya Pak Wabu. Ternyata pengajiannya di tengah sawah. Begitu saya mangap cangkemku pluk kewan tok. Apa jadinya? Lembing. Jadi nak dicipok rondo mending lembing tak kembali. Ketika tadi Anda berangkat dari rumah, kok tadi? Inilah hebatnya Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam Islam orang baru niat saja itu sudah berpahala selama niatnya baik. Seminggu yang lalu Anda mendengarkan woro-woro pengajian bersama Gus Miftah Kiai Lonte dari Jogja. Kok jenengan niat seminggu yang lalu, saya akan berangkat ngaji besok bersama Gus Miftah. Begitu Anda pasang niat, itu sudah berpahala. Itulah kenapa dikatakan dengan satu alasan innamal a'malu binniyat.
baru niat Bu berpahala. Maka ibu-ibu sekarang Anda mau pulang nanti, kamu niati, nanti saya pulang akan ngeloni bojo saya, pahala. Tolong niatkan dari sekarang. Saya nanti pulang pengajian akan saya tawarkan kroto kepada suami saya. Apa itu kroto? Pakan mani. Makanya Pak Wabuk nanti pulang, saya akan pulang akan mencari istri saya dan akan saya minta krotonya. Seminggu yang lalu Anda niat pengajian, sudah ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan. Hari berikutnya Anda mulai nyuci baju, setrika baju, ditanya sama anaknya, ibu, kenapa kamu mempersiapkan baju itu? Ibu jawab, baju ini akan saya pakai untuk pengajian. Baru ngomong seperti itu berpahala. Besoknya Anda datang lagi, beli minyak wangi. Untuk apa Bu pakai minyak wangi? Saya besok akan pakai pengajian bersama Gus Miftah. Baru niat sudah berpahala. Anda siapkan uang, masukkan tas, masukkan dompet. Ditanya, untuk apa uangnya? Besok pengajian akan saya sedekahkan melalui kotak infak yang ada. Baru niat sudah berpahala. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu pengajian datang ke tempat ini, dompetmu ada uang 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak, mana yang kamu masukkan? 100.000 apa 1.000? 1.000 apa 1.000? 1.000. Mangkat neng kebun binatang delok munyuk samune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Pertanyaan saya, berarti lu larang kiai apa munyuk? Berarti Anda lebih menghargai kiai apa munyuk? Yalang ibu. Kok nesu? Sandat neteng loh. Jadi agama ini didesain segitu indahnya. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu indah, agama itu mudah. Tapi ing nyuwun sewu, agama niku gampang, tapi ojo digampangke. Agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda pengakuan sewu niat untuk berbuat jelek, jangankan baru niat, Anda sudah berbuat jelek sekalipun, Allah belum memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan oleh orang untuk orang bermaksiat untuk bertaubat. Apakah Allah enggak begitu indah mengatur segalanya? Orang baru niat berbuat baik sudah pahala. Orang berbuat maksiat sudah dilakukan, masih terbuka pintu tobatnya. Begitu kita berbuat maksiat, Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ditunggu berhari-hari. Kalau kemudian kita belum bertaubat, baru dicatat sebagai amal kemaksiatan. Niat berbuat baik, baru niat sudah berpahala. Orang berdosa masih ditunggu oleh Allah. Makanya begitu orang banyak dosa. Kalau tadi MC-nya teriak-teriak Gus Miftah itu pendakwah di kalangan marginal, iya, karena saya mendatangi orang yang dianggap ahli maksiat dan banyak dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dikasih julukan presiden para pendosa. Saya dulu dapat julukan itu pertama kali di mana Pak Wabuk? Di lokalisasi Doli. Ada preman besar buat tulisan, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Wetenge gede, Pak. Tak buka ternyata ono tato nih. Tato nopo? Beduk. Ya Allah. Tak takoni, kuwi opo le? Tato beduk, Pak. Lah duduke ndi? Ngisore. Saya sebulan yang lalu Pak Sugiran itu ada di kiriman foto mbak-mbak, dadanya di bawah dadanya, nyuwun sewu, di atas dadanya mbak-mbak pemandu karaoke, di atas dadanya dikasih tato.
Apa tulisannya? Gus Miftah. Jadi mongko tangan tok difoto dikirim ke aku. Ya Allah. Jadi di sini ditulis Ibu Gus Miftah. Asik matamu, asik. Kamu apaan? Kamu cuma murahan. Sorry. Akhirnya orangnya WA saya, Gus, Rezeki bar, boleh rezeki. nggak orang ini video call sama Gus Miftah? Itu rezeki Akhirnya bar. video call sama saya tanya, Duk, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans setengah mati sama Gus Miftah. Bener nggak dadamu kamu tato Gus Miftah? Dibuka titik, ternyata benar, ditato Gus Miftah. Saya bilang, kamu salah Duk, harusnya ke bawah dikit. Oh, tenan. Bagi orang yang banyak dosa, ini kan spirit perubahan, ini kan judulnya keren nih, spirit perubahan. Nah, saya pengen anak-anak muda hari ini semuanya berubah. Berubah kemana? Berubah yang lebih baik. Amin. Makanya kemudian kita mengenal istilah hijrah. Hijrah itu apa? Orang hijrah itu adalah alladzina farraqa bainal haq wal batil. Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kalian pemuda merasa banyak dosa, Allah katakan dengan begitu indah di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah. Sing jawabnya Allah banter tak ngaku utangnya lunas. Amin. Senajan orang iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Sing jawab amin mesti utangnya oke. Masuk. Ibu-ibu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ayo iso, ya iso. Ini cangkem codot sih. Tak kopi dulu. Kopi dari Mbak berkawat gigi. Itulah bedanya orang dulu sama orang sekarang. Lawang biyen otot kawat balung besi. Cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Ya Allah, sangite. Pak Sugiran, jadi wakil bupati itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ngono lah Sugiran. Kemudian kali Pak Wakil Bupati. Nabi Adam bojone jenenge Bu Adam. Pak Sugirah bojone jenenge busuk, matamu busuk ini. Busuk Gira kok busuk. Acara selanjutnya Mindah Kembang. Kenapa Mas? Menutupi? Inilah hebatnya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Apa yang dimaksud serbaguna? Ya mindah kembang, mindah kipas. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya metu lagi. Ini malam hari ini ngajinya diiringi oleh siapa ini? Grup apa namanya? Santos. Santos apa Kentos? Insya Allah besok aku mlebu surga dikawal karo Santos. Amin. Ning yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari, awakmu dolanan musik tok. Sugirah yang guyu ae. Aku, I love you full. Jenengan biyen nyongko mboten dadi wakil bupati. Lah Allah wis ngersake. Potongan kaya ngene dadi wakil bupati. Alhamdulillah Pak Sugirah. Pokoknya I love you full Pak Sugirah. Kita doakan Pak Sugirah panjang umur. Amin. Urusan dunia mati Pak Sugirah urip dhewe.
Selalu ada Nabi Muhammad. Dijawab sing banter. Begitu Anda merasa bermaksiat, saya ini pengen anak-anak muda punya semangat kayak saya. Saya bilang sama Pak Wabu, awak pulau ini keluar tangan Bapak. Tapi saya meyakini, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya nyuwun saya caca nom, ayo sing semangat. Bapak ayo sing tua semangat. Pak sinten namanya? Pak Haji Purnomo. Umurnya berapa Pak Haji? 70. Wah, mesti 70 orang mati loh ya. Haji Purnomo 70 tahun, subhanallah. Masih punya istri Pak Haji? Masih. Lah ndelok wong ayu sih pengen Pak Haji. Pak Haji Purnomo ini usianya kolonial tapi seleranya milenial. Coba. Bingung mana ya? Oh, anu Farel, Rene le. Ini saya, sini. Ya, anak teman lah. Insya Allah malam hari ini saya pengajian rampung langsung Farel nyanyi sampai subuh, nggih. Sakne to apa? Mas Farel istirahat dulu. Nanti Mas Farel nyanyi 12 album. Oh ngantuk. Kenapa pengajiannya bubar mawon langsung nyanyi mawon, Mbak? Bro, saya pulang ya. Nyanyi bareng. Jangan jaluk lagu nopo Bu? Oh nopo bro? Farel tahu nggak lagu yang judulnya Stroke? Nggak tahu. Ada lagu judulnya Stroke. Apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, Stroke. Ada lagi lagu judulnya Huak. Pak Banser minggir modar sampai sebenarnya. Karena sangat teknik ngomong lu gue baik. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba dijawab. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Coba ayat ini Bapak Ibu, bocah-bocah nom nih tak ada nih. Kenapa kita harus punya keyakinan? Saya dulu ingat betul Pak Subhira. Masuk lokalisasi tahun 2000, 99-2000. Saya kaget ketika sholat diikuti oleh beberapa PSK. Dulu saya setiap malam Jumat itu datang ke lokalisasi, Pak. Saya pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung, berangkat ke lokalisasi. Preman-preman itu bilang apa sama saya? Ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Saya bilang kayak gitu, Pak. Ngelonte kok sarungan. Ujian pertama. Ujian berikutnya apa? Saya dicegat sama preman paling besar di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar dicegat, tapi kepala saya ditodong pistol. Kamu macam-macam saya bunuh. Sampai akhirnya kemudian saya sampaikan kepada sang preman, saya diterima dengan baik. Malam ke-7 saya di lokalisasi, saya sholat. Malam Jumat ke-7, beberapa PSK ngetuki saya dari belakang gitu. Jadi saya sholat ditunggoni sama teman-teman PSK. Aku langsung keringetan. Ya Allah, jangan-jangan diperkosa. Padahal gak diperkosa saja, mapan untuk sholat. Saya ingat betul, sholat mbak PSK itu Pak Wagub, 5 orang duduk di belakang saya. Aku batin, kok dengaran bocah ini melu lungguh ini ngopo. Akhirnya karena ada yang mendengarkan di belakang saya membaca surat yang biasanya sir, saya baca jahat. Yang biasanya saya baca pelan, saya baca keras. Saya pengen tahu apa respon anak-anak PSK ini mendengar orang ngaji. Allahu Akbar,
mbak-mbak di belakang saya Pak Sugira. Inilah kenapa saya yakin seburuk-buruknya orang itu pasti ada baiknya. Begitu saya sholat, saya ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Allahu Akbar. Mbak Eng rungokin di belakang saya, nunggoni saya mulai sholat. Setelah Fatihah saya baca Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bapak Ibu Anda tahu, begitu saya bacakan ayat itu, mbak-mbak PSK di belakang saya nangis. Aku batin, lonte belum ngaji kok nangis. Rakaat kedua Pak Wabuk, bacaan saya lanjutkan, saya ikut-ikutan nangis. Apakah karena saya ingat dosa? Oh tidak. Kenapa Gus Miftah ikut-ikutan nangis? Aku gengsi, lonte nangis mosok aku ora. Artinya apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih bisa berubah selama yang kita sentuh hatinya, bukan emosinya. Persoalannya Pak Sugirah nyuwun sewu, kita itu kalau lihat orang jelek dijelek-jelekkan sehingga mereka emosi. Saya bilang, ditanya sama wartawan, Gus, apa yang Anda lakukan di lokalisasi? Saya di lokalisasi bertindak selaku copet. Apa bedone copet Gus Miftah karo copet terminal? Bedone siji, copet terminal kae goblok, sing dicopet dompete konangan digebuki ndase. Kalau Gus Miftah sing dicopet apane Bu? Atine. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Carane ngono, Bro. Bila kepengen dihormati karo rakyatmu, copetlah hati rakyatmu. Sama halnya Pak Sugira, kalau saya dikasih kopi panas, mesti langsung segera saya minum. Kenapa? Karena saya punya prinsip, jangan pernah biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyat Sugira, karena kalau mereka sudah marah, hati-hati. Pak Sugira manduk-manduk. Kalau hati ini batin, Gus Miftah gitu ya, hancur. Wis teko Dek Farel, aku njeluk iki le siap-siap sak bengi ngaji. Farel nyanyi bisa yo ini. Gile iki. Aku tak ngobrol karo Farel dhisik. Biasa. Iki ceritane viral senior karo viral junior. Lihat disikel. Farel nama komplitnya siapa Farel? Nama komplitnya siapa? Farel Prayoga kok. Mas Kris apa boleh? Oh, kurang enak. Yo tambah uyah titik men enak le. Farel itu berapa bersaudara Farel? 4. Kamu nomor berapa? Oh, nomor 3. Bapakmu dulu pekerjaannya apa nak? Wakeh. Kok bapakmu geleman toh? Bapak dulu pekerjaannya wakeh itu apa wae? Ngerti kali gede. Sekali-kali wakil bupati mau bokongi ya ora apa-apa. Bapak pekerjaannya apa dulu? Jalpinang ngono lho Le. Farel pakai masker irungnya sih hilang. Sekarang kamu sudah jadi penyanyi ngalor ngidul. Sekolahmu gimana sekarang? Aman. Zoom apa langsung? Biasanya kalau ada job itu Zoom. Oh, kalau ada job, Zoom. Kalau nggak ada job, langsung. Farel punya berapa sih? 12 personil loh. 12 kali 12.
Padha karo aku delok rupane wong kene iki lho. Kalih welas mesake maksude. Farel, Bener. wis ngaji dong. Quran, udah juz berapa kamu ngaji? Udah ngaji? Lah kurang ngaji ke piye? Kurang ngaji? Ini. Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional. Amin. Tapi yo ngaji, Bro. Masa orang ngaji? Nah, Ini lah ngomongnya. gue pengen iso ngaji apa ora? Nggih pengen. Pengen. Cita-citamu pengen jadi apa? Nggih. Lah kita ganti kan. Pilot kok cangkeme nyanyi iki lho. Bener pilot. Gua apa pengen jadi pilot? Pengen aja. Pengen naik? Oh, pengen jadi pilot. Tapi sekarang sudah biasa naik pesawat toh? Ya semoga-moga jadi pilot. Amin. Kowe iso selawatan apa ora? Pinter. Bisa coba saat durunge nyanyi. Dangdut saiki selawatan isamu selawat apa, Le? Oke. Oke. Salah satunya. Maskernya cepet lah le. Coba tanya ngomong. Benar itu. Sing kurang ajar gua nih ngopo iki mau dibuka barang ae. Ya ora apa-apa kan lak tangi turu iki sing ditutup matane ra irunge. Wong kurang rau. Ora. Ora tuh. Dua puluh. Kan aku kok tangi turu iki sing masalah mripate ora irunge. Apa sing turu irungmu? Ya saat ini nyanyi ya. Buka le. Mas Farel mau selawat apa boleh? Apa Kang Ganteng? Kang Ganteng, Bang. Maskernya siapa le? Ben Ganteng. Apa le? Ben Ganteng le. Apa le? Apa? Gak usah di sini. Ayo, bawa selawate. Yo, kan, di depan, cepat. Jos. Ya Allah matane kelilipan. Wong Mas iki nutup cangkem karo irung kok sing kelilipan matane iki lho. Apa selawate Farel apa? Apa nih? Nah, ya terserah. Selawatan, kok tak sawer. Salon terus. Ya apa? Bagus. Oh, Selawat Jibril le. balik. Sallallahu Subhanallah. Suaranya kok enak teraya. Sarang-sarang. Sekali lagi Farel, bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Farel mau nyanyi lagu apa, Nak? Jadi lagu apa? Minta lagu apa? Ibadati. Apa? Ibadati. Aja dibanding-banding nggih. Yo, aku aja mau banding-bandingin karo Sugira kan ganteng aku. Wes, Farel, silakan ngantuk. Nyanyi aja dibanding-banding nggih, Le. Aja dibanding-banding nggih dari Farel Prayoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Mati apa balik?